Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Spiritual Healing, kita sering mendengar ada sebuah pepatah kuno mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Secara sederhana, ini kita bisa pahami bahwa apapun yang terjadi di luar diri kita itu bergantung pada pikiran-pikiran kita. Terutama itu adalah pikiran yang kemudian masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Seseorang yang setiap saat ataupun setiap hari berpikir dan merasa bahwa dirinya sakit, tidak bisa disembuhkan, maka hampir pasti kita bisa katakan ia tidak akan pernah bisa sembuh dari penyakitnya. Seseorang yang setiap saat berpikir bahkan kemudian merasa bahwa dirinya itu susah, bahwa dirinya itu menderita, penuh dengan berbagai macam masalah, hampir pasti ia akan lebih banyak mengundang itu datang dalam hidupnya. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan sebagainya. Maka ini harus kita balik untuk mewujudkan sesuatu di luar diri kita agar sesuai dengan keinginan kita. Maka itu harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita berpikir sehat, berpikir mudah, berpikir sukses, dan seterusnya. Nah, agama sebetulnya mengajarkan ini. Dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Kata Tuhan, kata Allah, aku sih bagaimana prasangka hambaku saja. Ini bisa kita pahami secara sederhana bahwa tingkat kesehatan, tingkat kesuksesan seseorang itu berbanding lurus pada bagaimana prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rumah Spiritual Healing. Nah, dalam konteks ini kita berbicara mengenai ruqyah tentang kerejekian ataupun kemakmuran, bahwa ruqyah itu sendiri memiliki berbagai jenis dalam metodenya. Ada ruqyah yang dibacakan langsung kepada orang atau pasien, ataupun dia meruqyah dirinya sendiri dengan membaca ayat-ayat ataupun doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Ada ruqyah yang ia itu membaca dengan menempelkan tangannya pada organ yang sakit. Ada ruqyah yang ia baca kemudian ia tiupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian ia sentuh seluruh tubuhnya, ia basuh ke seluruh tubuhnya, ia usapkan ke seluruh tubuhnya. Ada ruqyah yang itu ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan pada air, dan kemudian airnya digunakan untuk minum atau untuk mandi. Dulu orang berpikir ini sebagai suatu yang mistis ataupun klinik. Ternyata tidak. Beberapa tahun belakangan ini seorang dokter dari Jepang, berkebangsaan Jepang, namanya Dr. Masaru Emoto, ia meneliti tentang perilaku air. Dan ternyata air bisa membaca tulisan, air bisa mendengar pesan seseorang. Ini artinya apa? Bahwa jika seseorang memiliki konsentrasi fokus yang kuat terhadap bacaan-bacaan tertentu, kemudian itu dibacakan pada air, maka pesan itu akan sangat kuat juga direkam oleh air tersebut. Sehingga ini bisa dilakukan untuk proses penyembuhan, bahkan untuk pembukaan pintu rezeki ataupun kemakmuran. Sahabat Rumah Spiritual Healing, dalam konteks ini saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang ayat-ayat ruqyah untuk membuka pintu kerejekian ataupun kemakmuran Anda. Ini adalah amalan Imam Al-Ghazali yang jika ini Anda lakukan secara ajeg istiqomah, insya Allah segala sesuatunya akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 52. Yang kedua, surah Al-An'am ayat 50, surat Al-An'am ayat 59. Yang ketiga, surah Al-A'raf ayat 89.
kemudian surah Al-A'raf ayat 96, lalu surah Al-Anfal ayat 19, kemudian surah Yusuf ayat 65, kemudian surah Ibrahim ayat 15, lalu surah Al-Hijr ayat 14, surah Asy-Syu'ara ayat 117 dan 118, kemudian surah Fatir ayat 2, lalu surah Az-Zumar ayat 73, lalu surah Al-Fatah ayat 1, kemudian surah Al-Qamar ayat 1, surah As-Saff ayat 13, kemudian surah An-Naba ayat 19, dan kemudian surah An-Nasr. Nah, silahkan Anda catat, kemudian nanti Anda buka Al-Qur'annya. Dan ini berbicara tentang ayat-ayat kemenangan. Sahabat Rumah Spiritual Healing, untuk memudahkan Anda semua, saya sudah menyediakan, saya sudah membuatkan untuk Anda itu ayat-ayat ini dalam sebuah naskah. Saya sudah bentuk PDF, ya. Dan saya sudah buatkan audionya untuk Anda, sehingga buat Anda yang berminat, silahkan Anda bisa menghubungi nomor saya pada kolom deskripsi ini, ya. Audio ini sudah saya ijazahkan sehingga Anda cukup mendengarkan, Anda relaksasi, masuki kondisi khusyuk yang dalam, Anda cukup mendengarkan, sehingga kemudian nanti insya Allah ayat-ayat itu bekerja mengaktualisasikan apa yang menjadi keinginan ataupun hajat Anda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.